Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam segi penampilan, kesehatan maupun penghasilan. Nah, hari ini khusus video ini adalah untuk kamu teman-teman saya yang merupakan ibu rumah tangga ya, seorang istri, seorang ibu, dan seorang ibu rumah tangga. Nah, hari ini kita mau berbicara sedikit soal finansial ya. Jadi saya kepikir ingin sharing ke teman-teman semua mengenai suatu topik bahwa kenapa seorang wanita itu seharusnya mandiri secara finansial ya, terutama dalam hal ini konteks sekarang ini saya bicara adalah dalam halnya ibu rumah tangga ya. Kemarin saya membaca sebuah buku yang bagus banget ya, ini dia, Rich Mom Poor Mom. Kalau teman-teman tahu ada buku namanya Rich Dad Poor Dad. Nah, ini namanya Rich Mom Poor Mom ya. Jadi saya mau sharing ke teman-teman di sini 6 alasan kenapa wanita itu seharusnya mandiri secara finansial ya. Jadi sedikit cerita teman-teman, kalau saya pribadi memang dari dulu tidak pernah berpikir hanya akan menjadi ibu rumah tangga tok mentok gitu ya. Karena saya punya background juga adalah seorang dokter, saya sekolah dokter, jadi saya berpikir pasti saya akan mengerjakan pekerjaan saya sambil menjadi ibu rumah tangga ya, jadi artinya berpraktek sebagai dokter. Tapi pada saat saya dihadapi oleh situasi bahwa waktu itu si kembar saya baru mau berumur 3 tahun dan akan mempunyai adik lagi, kemudian babysitter kepercayaan saya harus berhenti dan tidak ada keluarga atau orang tua yang bisa saya titipkan untuk menjaga anak saya saat saya bekerja. Nah, makanya waktu itu saya memutuskan untuk resign ya, dan full menjadi ibu rumah tangga karena memang prioritas saya adalah keluarga dan anak-anak. Nomor 2 baru pekerjaan ya kan. Nah, kemudian tapi setelah 5 bulan berselang tidak mempunyai pekerjaan di luar sebagai ibu rumah tangga, saya mulai merasakan kegelisahan. Kegelisahan dalam arti kok saya ada pikiran di saya bahwa kok saya hanya menghabiskan uang suami saja gitu ya. Meskipun suami nggak protes, suami masih memberikan yang cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup gitu ya, masih mensupport saya dalam segala hal gitu. Tapi ada kepikiran itu dalam diri saya. Mungkin juga kepikiran bahwa saya sudah sekolah tinggi-tinggi kok hanya jadi ibu rumah tangga. Nah, mungkin banyak juga wanita di luar sana yang berpikiran seperti saya ya. Tapi di satu sisi nggak bisa meninggalkan anak untuk bekerja pagi sampai malam. Bersyukur saat itu saya dikenalkan sebuah bisnis oleh teman saya. Jadi saya mulai menjalankan bisnis itu pada saat anak saya yang kecil itu baru mulai berusia 6 bulan ya. Jadi saya berpikir ya udah mulai pelan-pelan ya. Nah, jadi saya menjalankan bisnis itu sampai sekarang dan saya sangat bersyukur saya membuat keputusan itu waktu itu gitu ya. Nah, kita kembali lagi sekarang kenapa saya mau sharing kalau wanita itu harus mandiri secara finansial. Mandiri secara finansial dalam hal maksud saya adalah kita sebagai perempuan harus tetap mempunyai kemampuan untuk menghasilkan uang, uh, bisa gitu menghasilkan uang dan bisa mengelola uang, dan semua itu pastinya perlu dipelajari ya kan, perlu dipelajari dan juga dilakukan secara konsisten. Karena kalaupun kita mempunyai suatu keterampilan atau suatu profesional yang tidak dilakukan secara terus-menerus, pasti kemampuan itu akan berkurang ya kan. Nah, ini dia alasan pertama. Pertama, bahwa pernikahan itu tidak selamanya akan langgeng ya. Jadi kita semua pasti berharap kita bersama suami akan hidup sampai 60-70 tahun bersama ya. Seperti opa oma saya dulu hidup bersama sampai 65 tahun, 67 tahun ya. Dan mereka kemudian meninggal hanya setahun kemudian, yang kemudian pasangan yang satu lagi meninggal gitu. Jadi tidak semua orang bisa seperti itu. Saya juga punya cita-cita seperti itu, tapi tidak ada yang akan tahu ke depannya seperti apa. Jadi seyogyanya seorang istri itu perlu punya persiapan ya. Jadi jangan sampai kita memulai mengumpulkan uang atau memulai bekerja itu saat sudah susah gitu ya. Jadi mendingan dipersiapkan dari sekarang. Itu alasan pertama ya kan, karena
ya teman-teman mungkin lihat banyak yang tiba-tiba kok kita tahu teman kita ternyata sudah bercerai, atau misalkan tiba-tiba temannya pasangannya meninggal dunia seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi darurat. Jadi pada saat keluarga kita butuh mengalami suatu kondisi darurat, atau ada yang butuh dana lebih, nah itu kita sudah mempunyai cadangannya ya. Jadi selain penghasilan utama dari mungkin suami kita yang bekerja gitu ya, sebagai breadwinner, sebagai penghasil utama dalam keuangan keluarga. Nah, kalau misalkan kita sebagai perempuan juga bisa menghasilkan, membantu ekonomi keluarga, dan sehingga kita bisa mempunyai banyak pos-pos gitu ya, untuk kita mempunyai dana darurat, kita punya dana pensiun, kita punya dana pendidikan untuk anak-anak. Nah, alangkah baiknya kan ya. Nah, itu jadi mungkin yang paling penting itu tadi, kondisi darurat kita punya dana cadangan ya, dan cadangan itu kan pasti harusnya cukup banyak, dan sebaiknya bersumber dari lebih dari satu pintu penghasilan ya. Oke, kemudian yang ketiga, wanita umumnya katanya itu lebih panjang umur. Nah, ini sebenarnya menurut data statistik katanya demikian, dan menurut saya benar juga, karena selama ini saya sering mendengarnya begitu, ya, lebih banyak suaminya yang meninggal duluan daripada istrinya gitu ya. Dan itu tadi, itu adalah segala sesuatu yang kita tidak tahu, sangat tidak bisa kita prediksi gitu ya, karena tidak berada di tangan kita kendali itu. Nah, makanya sebaiknya kita melakukan persiapan apa yang bisa kita lakukan dari sekarang ya. Kemudian yang tadi berhubungan dengan wanita lebih panjang umur ya, karena teman-teman pastinya sudah tahu, ketika pasangan kita tidak lagi bisa bersama kita, kita pasti harus mengambil tanggung jawab untuk anak-anak kita ya kan. Apalagi kalau anak-anak kita masih kecil gitu. Nah, mungkin bersyukur kalau pada saat anak-anak kita sudah besar, sudah mandiri. Tapi bagaimana dengan pada saat anak-anak kita masih kecil, dan anak kita ada beberapa yang harus kita biayai gitu. Mungkin kita punya orang tua yang bisa menanggung kita, tapi uh, sebagai orang tua pastinya akan sangat bahagia kalau anaknya bisa mandiri, ya kan? Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah wawasan lebih luas. Jadi teman-teman, kalau misalkan suami kita bekerja di suatu perusahaan, atau dia mempunyai suatu profesi, semakin lama jabatan dia semakin tinggi, dia semakin berpengalaman, pasti wawasan dia akan lebih luas. Dan ketika istrinya itu hanya di rumah aja, hanya ibu rumah tangga, mungkin obrolannya juga terbatas, sebatas obrolan ibu rumah tangga. Nah, kadang-kadang itu memicu potensi ngomongnya jadi nggak nyambung ya. Jadi memicu konflik dan lain sebagainya. Jadi saya pun merasakan itu ketika saya mulai bekerja, mulai berbisnis, mulai mempunyai pergaulan dengan yang lain, ikut seminar, ikut training gitu, dan ikut membaca buku gitu. Jadi apa yang saya omongkan dengan suami pun itu bisa nyambung, dan kita bisa jadi teman ngobrol yang enak gitu teman-teman ya. Itu salah satu alasannya. Kemudian yang kelima adalah punya kebebasan keuangan. Jadi kalau teman-teman sebagai perempuan, kadang-kadang tuh saya suka sedih gitu ya, kalau misalnya ada teman yang ekstrim banget gitu ya, mau beli barang nggak sampai 100.000 aja tuh harus nanya suami gitu. Nggak sampai 100.000 harus nanya suami dulu gitu ya. Saya nggak tahu itu beneran alasan dia harus nanya suami dulu atau enggak, tapi kalau memang beneran itu untuk jumlah yang tidak sampai 100.000 harus tanya suami, itu menurut saya harusnya tidak demikian ya. Menyedihkan kalau seperti itu. Jadi seharusnya seorang perempuan itu mempunyai juga kebebasan keuangan. Jadi dia punya hak lah gitu ya, untuk mengatur keuangannya, dan tidak harus tergantung segitunya dengan suami gitu. Dalam hal ini bukan berarti ketika kita mempunyai penghasilan kita menjadi sombong dan tidak nurut kepada suami, tapi kita dalam arti ketika kita mempunyai penghasilan, kita membantu perekonomian keluarga ya. Kita mempunyai wawasan yang lebih baik gitu ya, ilmu yang lebih baik. Juga ketika kita mempunyai pekerjaan, berarti kan kita harus melatih komunikasi dengan orang lain selain di dalam rumah tangga kita sendiri kan ya. Baik teman-teman itu bekerja di kantor ataupun teman-teman berbisnis, nah itu pasti juga akan melatih komunikasi, dan itu seharusnya bisa membantu juga komunikasi dengan suami. Jadi punya kebebasan keuangan itu untuk perempuan sangatlah penting,
Ya, memang teman-teman uang itu bukan segalanya ya, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang itu bisa memberikan kita pilihan ya. Ketika kita memilih, misalkan kita mau membantu saudara kita mau membantu orang tua kita mungkin yang butuh, kita punya gitu ya, nggak harus meminta dari suami. Dan itu pasti lebih menyenangkan, bukan? Nah, kemudian yang terakhir adalah penghargaan. Jadi, saya tahu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah dan, apa namanya, kalau mau dibilang ya cukup berat ya, karena saya juga adalah seorang ibu dari 3 orang putra, itu nggak mudah mengurus rumah tangga, anak, suami gitu ya. Eee, tapi sayangnya sebagai ibu rumah tangga aja itu jarang ada penghargaannya gitu ya. Anak-anak kita pasti akan menghargai kita gitu ya, tapi dalam arti bukan ada reward dari yang lain gitu. Nah, tapi ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, berbisnis gitu, nah itu akan ada penghargaan-penghargaan yang bisa kita capai gitu. Jadi self reward kita itu bisa lebih baik, kepercayaan diri kita itu bisa lebih baik, dan ini sangat penting juga untuk kita dalam hal menjadi contoh untuk anak-anak kita ya, bahwa anak-anak kita melihat bahwa ibunya juga bekerja, ibunya juga seorang pejuang ya, ibunya seorang pekerja keras gitu. Jadi akan membuat anak-anak kita melihat contoh orang tuanya yang pekerja keras, sehingga mereka uh, seharusnya akan mengikuti itu gitu ya. Oke, itu dari saya teman-teman, dan saya terakhir yang saya mau sampaikan adalah banyak cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan penghasilan dari rumah. Jadi mungkin teman-teman yang berpikir saya nggak bisa meninggalkan anak, banyak cara yang bisa dilakukan dari rumah ya teman-temannya. Teman-teman mungkin bisa mengkontak saya untuk menanyakan apa yang saya lakukan dari rumah supaya saya bisa berbagi dengan teman-teman, dan itu benar-benar sangat menghasilkan. Saya bisa sambil menjaga dan merawat ketiga anak saya, tapi saya juga bisa menghasilkan, bisa mendapatkan pendidikannya, berlatih komunikasi, belajar tentang keuangan, dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan itu semuanya butuh proses teman-teman ya, nggak sekejap kita langsung pinter, langsung jago, langsung menghasilkan banyak. Semuanya itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh perjalanan. Makanya saya bilang tadi, saya sangat bersyukur saya mengambil keputusan untuk memulai bisnis saya itu, meskipun waktu itu anak saya masih ada yang balita. No, tiga-tiganya balita ya waktu itu ya. Yang paling kecil baru sekitar 6 bulan. Tapi karena saya menyadari bahwa bisnis itu, pekerjaan itu butuh waktu, butuh proses untuk kita bisa mahir, seyogyanya dimulai dari sekarang. Banyak teman-teman yang teman-teman yang bilang saya masih fokus dengan anak-anak gitu. Nah, teman-teman bisa berpikir ketika nanti anak-anak kita udah gede gitu ya, udah waktu sekolahnya lama, mereka udah mandiri, nah apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Nah, itu saya sering berpikir seperti itu, makanya saya bilang saya harus memulainya dari sekarang gitu teman-teman. Nah, semoga ini sharing dari saya ya. Banyak mungkin teman-teman yang mempunyai pendapatnya, atau karena situasi dan kondisinya sendiri itu lain cerita, tapi semoga apa yang saya sharingkan bisa menambahkan, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman, dan membuka pikiran teman-teman semua untuk memulai mencari sesuatu apa yang teman-teman bisa kerjakan dari rumah untuk menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga ya. Oke, itu aja dari saya hari ini. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay healthy. Bye bye.